Untuk kamu yang menyukai cerita misteri yang bisa membuat adrenalin kamu naik, tentunya sudah tidak asing lagi dengan cerita tentang keangkeran alas roban. Sebagai salah satu jalur yang menjadi proyek dari Herman Willem Daendels, gubernur yang memerintah di masa penjajahan Belanda, tidak heran jalur ini menjadi area angker. Tidak terkatakan berapa warga sipil yang mati karena kekejaman penjajah Belanda, terutama saat proses pembuatan jalan. Jalur di sepanjang hutan ini seringkali menjadi saksi bisu kecelakaan yang tidak terhitung banyaknya. Memang, kontur tanah yang tidak bersahabat dapat menjadi salah satu penyebab. Tetapi, kisah-kisah mistis yang ada di kawasan tersebut dianggap bukan hanya karena penjajahan Belanda, tetapi banyaknya korban kecelakaan sejak jalur ini dipergunakan untuk transportasi kendaraan berat. Terletak di Jalan Pantura, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, jalanan curam dan berliku-liku ini sering ditampilkan berita sebagai lokasi tabrakan atau kecelakaan akibat remblong. Tidak hanya hutan alas roban, jalanan ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Berikut ini beberapa cerita menyeramkan yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Yang pertama, jalan alas roban dibangun dengan darah. Jalan alas roban sudah ada sejak abad ke-18 dan dibangun oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini, memang usahanya luar biasa karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, dan membuat jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Ya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Itu sebabnya di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri mereka. Yang kedua, warung gaib. Seorang pengguna Twitter dengan akun @bariois mengunggah cerita menyeramkan yang dialami oleh sopirnya, seorang warga asli Jawa Tengah. Menurut ceritanya, suatu hari ban motor sopirnya kempes dan ia terpaksa menghentikan motornya di pinggir jalan. Lalu ia menuju ke sebuah warung untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Karena rasa capek dan ngantuk, sopir @bariois dengan seizin ibu yang menjaga warung tidur di kursi warung tersebut. Setelah bangun, ia menemukan dirinya tidur di semak pinggir jalan, tanpa baju kemeja yang dipakai di bawah jaketnya. Dan tentunya, warung yang ia datangi juga ikut menghilang. Kebayang gak betapa bingung dan takutnya Pak sopir tersebut? Yang ketiga, warung pecel lele yang bikin bulu kuduk berdiri. Warganet sempat dihebohkan dengan kisah netizen yang berbagi pengalamannya sekeluarga. Mereka mengalami hal yang cukup mengerikan saat melintasi jalur di kawasan alas roban. Mereka sekeluarga menaiki mobil dan merasa menabrak sesuatu. Saat mereka turun, mereka tidak menemukan apa-apa. Bahkan mobil mereka juga masih utuh. Karena mereka lapar, mereka pun memutuskan untuk mampir di suatu warung yang menjual pecel lele yang terletak di sebelah tonggak KM 15. Hanya ada satu wanita yang menjual pecel lele tersebut. Beberapa hari kemudian, keluarga ini pun kembali ke kampung halaman dan melewati tempat yang sama. Mereka terkejut saat melewati tonggak KM 15. Mereka hanya menemui tepi jurang dan tidak ada warung pecel lele di situ. Yang keempat, sumur keramat di hutan alas roban. Di tengah hutan, ada sumur yang dianggap sangat keramat oleh orang-orang sekitar. Kabarnya, sumur tersebut menjadi tempat pembuangan mayat dari pejuang-pejuang Indonesia dan juga warga sipil yang membangun jalan. Namun, ada kabar terbaru yang lebih seru. Sumur ini dianggap memiliki riwayat kekejaman dari penguasa Orde Baru. Di era tahun 80-an, sering terjadi kasus penembakan kepada orang-orang yang dianggap membangkang dan melawan pemerintah.
Penembakan misterius ini sudah bukan hal yang baru, meskipun setelah rezim Orde Baru selesai, baru tersebar dengan mudah. Kabarnya, sumur ini juga menjadi tempat pembuangan mayat yang ditembaki oleh penembak ini juga. Ini juga sering diceritakan mereka yang melintasi kawasan tersebut. Yang kelima, misteri kecelakaan di Alas Roban. Dari cerita-cerita masyarakat setempat, Jalan Alas Roban ini juga sangat rawan kecelakaan. Jika dihitung, mungkin sudah ada ratusan kecelakaan terjadi di tempat ini dengan rata-rata korbannya meninggal dunia. Menurut penduduk setempat, alasan kenapa orang sering celaka adalah karena susah fokus. Entah karena lingkungannya yang bikin merinding atau bahkan dihantui oleh makhluk halus. Tidak hanya itu, jalannya juga licin dengan beberapa tikungan yang tajam. Rata-rata kendaraan yang lewat juga berkecepatan tinggi, sehingga membuat risiko kecelakaan makin besar. Makanya, selalu hati-hati ketika melewati jalan ini, karena hal yang buruk sangat mungkin dan mudah terjadi di sini. Ada cerita yang pernah menjadi trending di Twitter. Cerita tersebut pernah diunggah pada akun @mmmasbogel yang menuliskan bahwa banyak pengendara yang melewati jalan tersebut diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Sudah sangat lazim jika banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini, entah oleh penampakan-penampakan mengerikan makhluk gaib yang menumpang kendaraan sampai disesatkan oleh setan, tulisnya. Selain itu, akun dari Amaisan mengaku hanya melihat satu jalur jalan di Alas Roban yang sebenarnya memang memiliki dua jalur. Pernah dulu jam 3 sampai 4 pagi, saya habis dari Selawi Tegal. Saya lewat Alas Roban. Sebenarnya sama teman, tapi teman saya berhenti di Pekalongan. Saya lewat Alas Roban, yang saya lihat cuma satu jalur, padahal ada dua, buat truk sama kendaraan kecil. Anehnya, saya cuma lihat satu, tulisnya. Tips berkendara melalui Alas Roban. Bagi yang melintasi kawasan ini namun tidak mengenali kondisinya, berikut adalah tips berkendara saat melalui Alas Roban. Yang pertama, jaga konsentrasi. Jalan berkelok dan tanjakan curam di kawasan Alas Roban menuntut pengendara harus selalu fokus. Mengendarai kendaraan harus dilakukan dengan penuh konsentrasi agar tidak terjadi kecelakaan. Jangan sampai memiliki pikiran negatif selama berada di perjalanan agar konsentrasi tidak terganggu. Yang kedua, batasi kecepatan. Jalanan Alas Roban memang terkenal meliuk dan naik turun, sehingga selain membutuhkan konsentrasi yang tinggi, pengendara harus menjaga kecepatan kendaraan. Perhatikanlah kecepatan kendaraan, terutama saat turun hujan deras, agar kendaraan tidak tergelincir. Yang ketiga, pastikan kondisi kendaraan prima. Sebelum berpergian, hendaknya lakukan cek langsung pada kendaraan. Pastikan bahwa kendaraan yang akan digunakan berada dalam kondisi terbaik, terutama mengenai fungsi klakson, fungsi rem, lampu sen, ban, mesin kendaraan, dan oli. Alas Roban sebagai jalan yang dikenal memiliki medan berbahaya, sebenarnya juga termasuk hutan yang perlu dilestarikan di Pulau Jawa. Karena itu, ada baiknya tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian di sepanjang jalur tersebut. Hindari membuang sampah sembarangan untuk membantu menjaga kelestariannya. Selain itu, ada baiknya pula membiarkan suasana di sekeliling alas tetap asri dan hijau. Menghindari terlalu padatnya pembangunan di sekitar hutan juga dapat membantu melestarikan keberadaannya. Dan yang paling penting, selalu berdoa sebelum melakukan perjalanan, karena hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita meminta perlindungan dari segala mara bahaya. Itulah kisah legenda Alas Roban, hutan asri yang penuh misteri. Semoga informasi ini dapat membantu kita saat melintasi kawasan Alas Roban, dan jangan lupa untuk berhati-hati.